Halo, Selamat malam. Assalamualaikum, Disha. Waalaikumsalam. Wow. Hari ini lebih cepat datangnya, tepat sekali. Gimana kabarnya minggu ini? Hmm, paling batuk aja sih Kak, atau nggak bilang. Oh, berarti kamu kena itu ya, sakit musiman. Kalau pancaroba pasti kayak gitu. Kemarin aku sih, hampir flu juga. Tapi karena aku minumin jahe, alhamdulillah, ya mendingan. Emang di sana baru hujan atau udah hujan, Disha? Kalau di sini udah hampir sebulan hujan terus. Ada sih beberapa, tapi yang nggak sering-sering banget. Berarti masih pancaroba ya, peralihan ya? Iya, Kak. Masuk akal sih. Biasanya kalau pas pancaroba itu emang banyak imun yang drop, terus cuaca nggak menentu akhirnya ya kena malahan. Tapi nanti kalau udah berlangsung lama, hujan terus gitu, ya biasa aja. Ya semoga lekas sembuh. Oke, hari ini kita belajar lagi matematik pertemuan berapa ya? Aku lupa ya. 17 ini ya. Di mana nih? Nama kamu? Oke. Oh, Kansa Disha. Kenapa nggak dipanggil Kansa? Nggak tahu. Kan nama saya Disha Asmarakan ya. Oh, tapi dipanggilnya Disa. Iya, Semua semua anak atau teman-temanmu manggilnya Disa. Ya? iya. Mau ganti nama panggilan nanti pas SMP. Ini kamu udah buka Algonova ya? Udah. Oke. So akal sih ini udah attendance-nya udah hijau. Ini tanggal 14 ya. Aku mau buka temen yang di bawah 20. Dish artinya apa Dish ya kalau boleh tahu? Nggak tahu. Duh, kok nggak tahu nggak nanya ayah atau ibu. Soalnya aku dulu juga bodo amat dengan namaku kan. Terus pas SMA ditanyain semua tuh sama murid-murid sama guru, apa arti namamu disuruh ke depan gitu kan. Aku sendiri yang nggak tahu arti namaku. Terus Ntar mau cari dulu. apa? Mau cari aja gitu. Kurang dengar. Mau cari di Google aja. Nah, tadi di Google emang ya dulu kan nggak ada persiapan kan. Terus pada akhirnya aku nanya kan ke bapak. Dia juga nggak tahu artinya apa. Kocak kan. Oke, kelihatan? Ya, Ini hari 19 kayaknya langsung soal materi doang deh. Hmm, iya kayaknya. Berapa soal sih? Oke, kita lanjut. Ntar aku, oh, udah tahu. soalnya ada nggak di Agonova? Bentar. Aku mau cek juga. Udah tahu arti nama, tapi agak random. Satu, dua, tiga, empat. Cuma satu. Lah, ini nggak ada kayaknya malah. Kata orang matematika nggak ada apapun loh. Kalau Iya di kan? saya cuma satu. Apa coba? Cuma satu Katanya apa soal? pertarungan matematika. Ada soalnya nggak? Nggak ada kan? Bukan pose. Ntar aku juga buka nih. Cara lihatnya gimana? Dia dibuka Algoritma aja biasa. Matematika 19. Nah, ini masih loading ya. Kenapa sih Algo ini bukanya lama banget dah? Kalau materi doang mah kita belajar PPT aja. Tadi disuruh ini pertarungan matematika. Di sekolahan. Enggak, tadi ini yang di apa sih? Yang di pelajarannya. Pelajaran apa? Ini yang sekarang Kak Agonova.
Oh iya emang nggak ada apa-apa ini. Cuma Disuruh, buka profil kan. iya. Nah Habis itu buka apa? profil. Udah itu doang nggak ada soal. Soalnya emang ada di ini. Di presentasi. Oh, profil saya. Presentasi kita. Ini nih. Nah. Tedeng. Nggak ada soal. Ye, selesai. Kita tutup. Assalamualaikum. Makasih Disha. Bye-bye. Oke. Aneh banget deh hari ini dah. Oke. Kita lanjut. Gak apa-apa kita bahas aja ya. Ini paling soal-soal yang kemarin dah. Jadi simpel sih. Arif. Nomor satu. Kita mulai dengan soal cerita. Arif sedang memikirkan sebuah bilangan dua angka. Dia mengatakan bahwa angka puluhannya dua kali lebih kecil dari angka satuannya. Dan bilangan tersebut tidak kurang dari 36. 48. Tidak kurang. Oke. Bilangan berapa kamu mungkin di pikiran Ari? 48. Masuk akal. Terus bilangan tersebut tidak kurang dari 36. 48 masuk akal ya. Tetet, tetet, tetet. Satu, dua. Yap, 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 Oh, yap, 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 yap. Tahu nggak? Paham nggak? Kan bener sih kamu. 48 kan ya. 36 sama dengan terus lagi tet tet jeng jeng jawabannya adalah 48 eh dan 36 ternyata soalnya di sini bilangan tersebut tidak kurang jadi sama dengan boleh. Oh iya. Mantap masuk 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 akal. Suka baca buku nggak Disha? Dulu suka, sekarang nggak terlalu kayaknya. Oh kok gitu? Aku soalnya Bosan. baru aku selalu bosan ya soalnya Cinta aku baru menulis deh. bilangan empat angka dengan angka berbeda. Kita angkat pertama dan terakhir dihapus, tersisa bilangan dua angka terkecil yang jumlah angkanya 15. Angka terakhir, bilangan 4 tersebut, eh, bi- bi- eh, angka terakhir bilangan 4 angka bilangan 4 angka tersebut tiga kali lebih besar dari angka pertama. Apa nih? Cinta menulis bilangan 4 angka dengan angka berbeda. Jika angka pertama dan kedua dihapus, oh I see, ada 4 angka nih. Jika angka pertama dan terakhir dihapus, set, set, tersisa bilangan dua angka yang terkecil yang jumlah angkanya ini berarti dua ini kombinasinya 15. jumlah angkanya 15. Angka terakhir bilangan angka 4, angka bilangan 4 angka tersebut tiga kali lebih besar dari angka pertama. Oh, yang ini tiga kali dari yang kotak A, kali kotak B, C, D. Berapa bilangan 4 angka yang dulu cinta? Tersisa bilangan dua angka terkecil yang jumlahnya 15. Berapa? Dapat B sama C-nya dapat berapa dulu? Enggak. Bilangan dua angka terkecil yang jumlahnya 15. Berapa sih 15 tuh? 5 plus 10 nggak mungkin. 9 plus 6. 6 plus 9. 6, 6, 9. Ya nggak sih? 6 plus 9 kan 15. Itu bilangan terkecil kan? Dua angka. Apa yang D itu 30? Tidak mungkin kan? Hmm? Apa? Yang D nggak mungkin 30 kan? Yang B. Yang D. D nggak mungkin. Karena kan tiga kali tuh. Masa A10? Soalnya semua satu angka kok. Angka terakhir bilangan 4 angka tersebut tiga kali lebih besar dari angka pertama. Satu, tiga. Berapa bilangan? Kan bisa satu bisa. Dua bisa. Tiga bisa. Eh, maksudku ada tiga, 6, sama 9. Satu. Eh, Satu kali tiga juga tiga kan?
Berarti tergantung depannya sebenarnya. Depannya bisa 1, 2, 3, 4 nggak mungkin. Karena kalau 4 kali 3 kan 12. Dan ini bisa 3, 6, 9. Kalau ini berarti 6, 9 kan ya, kita udah dapat. Soalnya 6 plus 9, 6 plus 9, 15. Soalnya kombinasinya bisa hanya itu doang terkecil nih. 7 sama 8 kegedean. Soalnya bilangan dua angka terkecil. Yang B Nah, sama C tadi apa? 6 sama 9. Ada kemungkinan lain nggak? Aku jujur aku nggak tahu jawabannya loh. Bisa aja aku salah. Tapi aku senang kalau kamu bisa menemukan kesalahanku saat soal ini. yang D ini 3 kali dari A. Hmm. Tapi yang yang D ini lebih gede dari yang tiga-tiganya. Iya, Boh. Tidak tahu. Oh, bilangan 4 angka yang berbeda. Oh, berbeda bisa dapat nih. Bilangan 4 angka yang berbeda. Berarti ini kan 9 sama 6 kan udah dipakai nih. Ya kan? Berarti Ya. yang ini coret nih. Iya kan? Berarti kalau ini 3 berarti di sini 1. Berarti 1, 6, 9, 3. Paham nggak? Jadi kan nemuin yang tengah dulu tuh. Bilangan yang di jumlah 15. Paling kecil. Itu berarti kan 6 dan 9. Kemudian syaratnya ini adalah bilangan 4 angka yang angkanya berbeda. Berarti semua angka nggak mungkin sama. Terus kita tadi kan yang di kan dapat antara 3, 6 sama 9. Kalau 3, 6, 9 berarti ini 1, 2, 3. Karena 6, 9 udah dipakai, berarti kemungkinan di paling belakang kan 3. Kalau belakang 3, depan pasti 1. Nggak? Heeh. Kita buktiin ya. Aku juga nggak yakin nih jawaban benar atau salah. Ya, 69. Oke. We got it. 69 berarti belakangnya 1 dan 3. Cocok. Kenapa harus cocok deh kata-katanya deh. Jawabannya 1693. Iya, keren sekali saya. Ini kalau aku SD, aku bangga dengan diri sendiri menemukan angka ini. Soalnya aku SD nggak pernah belajar. Hmm. Tapi kamu paham nggak yang ini? Atau masih bingung? Eh, Gimana? Oke, kasih jempol. Thank you. Kita lanjut. Farida Indah membeli sekotak coklat berbentuk persegi panjang. Farida memakan semua 7 permen berada di baris paling bawah. Setelah itu, Indah memakan semua 4 permen yang berada di kolom paling kanan. Berapa banyak permen yang ada di dalam kotak? So easy gak sini? Dikasih tahu dia. berarti 7 kali Jawab. 4 ya sih? Tapi yang aku bingungin kan di persimpangannya kan ada persimpangan tuh antara kolom sama baris. Nah, maksudnya 7 dan 4 itu dimulai dari mana sampai mana? Apakah yang di pojok ini punya yang baris? Atau enggak yang pojok ini punyanya kolom? Atau ya kolom paling Atau kanan? dua-duanya? Atau dua-duanya? Tapi kan aneh, nggak mungkin dua orang. Berarti kita anggap aja satu milik satu orang deh, milik satu baris. Berarti kalau bawahnya 7 nih, berarti kan Berarti contoh yang kolomnya pojok, 4 ya? yang kolomnya 4. Tapi yang dimakan loh ya. Jangan belakang kita anggap aja yang pojok ini punyanya yang baris. Terus kolomnya kan 4 dimakan 4. Berarti ini ada 5 nih. Itu gimana? Tapi aku nggak yakin sih. Kalau 7 kali 5, 7.
7 kali 5 mungkin. Kita buktiin ya. 24. Oke, kamu mau 7 kali 4 atau 7 kali 5? Atau 6 kali 4? 6 kali 4. Nggak masuk akal tuh. Yang masuk akal emang kalau baris paling bawah, harusnya semua 7 sih. Tapi 4-nya itu loh. 7 kali 4 atau 7 kali 5? Kebanyakan ini membuat aku Gimana? Mau 7 kali 4 atau 7 kali 5? 7 kali 4. Oke, kamu 4, aku 5 ya. Kita buktikan siapa yang benar. Duit. Yeay, we got it. Damn, dapat. Hasilnya 7 kali 5. Aku benar. Jadi emang karena yang dibahas ini bukan kolom doang, tapi yang dimakan. Dan yang dimakan nggak mungkin satu permen dimakan 2 orang. Yang pastinya yang 4 ini nggak naik ke atas dikit. Jadinya 5 tuh. Saya kan di sesi ini, saya foto soalnya. AI pun nggak bisa jawab. Hah? Apaan? Iya, saya ini kan habis selesai jelasin, saya foto ini. Nah, terus saya lihat jawabannya, tulisan AI-nya nggak tahu jawabannya, bilangnya tidak dapat ditentukan, kayak bingung gitu. Padahal jelas loh ini ada yang memakan. Ternyata AI nggak pintar. Kamu pakai apa? Gemini? Enggak, Pakai ya, ChatGPT? iya kayaknya. Karena banyak tanya AI. Tapi tahu nggak sih AI itu yang ditakutin dalam AI untuk anak-anak sekolah itu bukan anak sekolahnya terus nyontek itu nggak. Yang paling ditakutin adalah otaknya tidak berkembang sebagaimana mestinya. Karena kalau nggak ada AI, sebenarnya otak kita kan di trigger ya untuk berpikir keras. Nah, kalau latihan berpikir keras gitu, itu otak kita akan terbiasa untuk berpikir. Sebenarnya kan otak itu kan otot ya, kayak otot tangan kaki itu kalau dilatih terus ototnya jadi kuat. Nah, otak juga gitu. Kalau dilatih dengan hal-hal yang kritis atau hal yang bikin pusing, kalau bisa nyelesain masalah, nah itu terlatih. Nah, takutnya kalau AI sering digunain, ya sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau sering banget ada orang kan ya apa sedikit-sedikit AI, sedikit-sedikit AI. Nah, itu takutnya dia jadi malas. Nah, itu saran aku sih. Buat dan jangan percaya ini aja AI-nya salah kan? Kenapa kamu diam? Eh, Jangan sana. Oke, kita lanjut. Oke. Oke, kita lanjut. Di lantai 1 tempat parkir terdapat 21 mobil. Di lantai kedua terdapat 19 mobil. Berapa banyak mobil yang harus dipindahkan ke lantai 2 agar jumlah mobil di lantai 2 menjadi 12 lebih banyak daripada jumlah mobil di lantai 1. Di lantai satu tempat parkir terdapat 21 mobil. Mm-mm. Di lantai 2 terdapat 19. Di lantai satu tempat parkir terdapat 21 mobil. Di lantai 2 terdapat 19 mobil. Berapa banyak mobil yang harus dipindahkan ke lantai 2 agar jumlah di lantai 2 menjadi 12? Lebih banyak. Hmm, langsung ditambah 12. Hmm, tambah berapa? 12. No, kamu harus memikirkan selisih yang dibuat karena lantai 1 berkurang. Ini awalnya selisihnya 2. Lebih banyak 1 kan?
Berarti kan misalnya yang lantai 1, lantai 2 dipindah ini memang nambah, Bentar, selisihnya jadi bentar, nambah 1. Tapi ini juga karena ini dikurangin, selisihnya jadi tambah jauh. bentar, bentar. Oke, oke, oke. Masa selisihnya 10? Nggak nyampe. Coba kita bahas. Yes. 21, 19. Kita pindahin ke sini 1, misalnya ada di 20, kemudian ini 20. Berarti dipindah udah, jangan dipindah 1 dulu. Kemudian biar ini selisihnya sama, biar selisihnya 12. Sebenarnya cuma ditambah 6. Dia akan berkurang 6. 14, terus 26. Selisihnya udah 12. Berarti ini plus 6. Sama dengan 7. Jeng jeng. Bingung nggak? Sebenarnya aku langsung 6 aja sini. Tapi ya emang jawabannya gini. Jadi hmm, dia yang ini ditambah semakin jauh, semakin ke kanan. Terus yang lantai 1 dikurangin dia semakin ke kiri. Jadilah nggak perlu ditambah banyak karena yang ini menjauh, yang ini juga menjauh. Wow, filosofi sekali. Ini menjauh, ini menjauh. Jadi nggak perlu total, cukup 7. Gimana? What? Bisa nggak? Maksud, paham nggak? Nih, kita bahas gini aja deh. Awalnya 21 lantai. 1, kemudian 19. Kita pindah, sisinya 2 kan. Terus biar sisinya sama, yang 2 kita comot aja. Nah, kemudian kita bagiin 1 lagi biar 20. Nah, kalau 20 kayak gini, kita pindah 1, selisihnya jadi 2. Kita pindah 1, 2 lagi, selisihnya jadi 4. Ini malah nggak bantu ya. 12. Paham nggak? Ya. Ah, gimana sih nih? Lantai 1, lantai 2, pertemuan 21, 19. Kemudian kita samain dulu menjadi 20, 20. Berarti kan udah dipindah 1. Yang diingin adalah selisih 12. Kalau kita tambah di sini 12, berarti di sini kan berkurang 12. Nah, yang di sini jadi 8, yang di sini jadi 32. Selisihnya malah jadi 24. Kebanyakan nggak sih? 32 kurangi 8, 24 kan? Kebanyakan. Nah, sebenarnya cukup setengahnya aja karena setiap kita nambahin di sini, dia juga berkurang. Jadi jaraknya semakin jauh. Awalnya mereka di tengah sini, 20.
Kemudian yang lantai 2 ke sono ditambah jadi 6. Dan yang di sini tadi berkurang jadi 14. Jadi ini 26 ke 14 ini udah 12. Bingung atau paham? Jadi kayak, halo, kamu nggak tidur kan? Ya. Jadi kayak misalnya Disa punya 5 permen, aku punya 5 permen. Kemudian biar selisihnya 4 antara kita, permen kita, berarti Disa cukup ngasih aku 2. Berarti aku 7, punya Disa berkurang dari 5 ke 3. 3 ke 7 sama dengan 4. Jadi setengahnya aja, nggak harus semuanya. Oh. Gimana? Nggak, udah jelas? Nah. Lanjut. Hmm. Oke. Bentar, soalnya berapa dah? Apa sih soal? 12. Bisa lah. Nggak nyampe sejam bisa nih. Kita ngebut mau. Nomor 5. Dalam sebuah perlombaan ski yang diikuti oleh 26 peserta, jumlah orang yang finish setelah Yusuf adalah 4 kali lebih banyak daripada jumlah orang yang finish sebelum Yusuf. Berapakah peringkat Yusuf dalam lomba tersebut? Ayo, kamu mau jawab atau mau kita bahas aja? Coba Kamu Om Yudi. kenapa ya? Kamu tidur ya? Tidur-tiduran juga ya? Enggak, aku lagi breakdance. Hmm. Oh, bisa gini, baru tahu. Mau bahas? Dan sebuah perlombaan ski yang diikuti oleh 26 peserta, jumlah orang yang finish setelah Yusuf adalah 4 kali lebih banyak daripada jumlah orang yang finish sebelum Yusuf. Berapakah peringkat Yusuf dari lomba tersebut? Oh, ini kayak tadi caranya. Mm-mm. Yang tadi itu yang mana? Tapi ini 4 kali loh ya. Lebih banyak setelah Yusuf adalah 4 lebih banyak daripada jumlah orang yang finish sebelum Yusuf. Jadi, kan 26 total. Berapa kali berapa? Berapa kali 4 harus kurang dari 26. Iya kan? Atau enggak sama dengan deh. Sama dengan kurang dari 26. Sebenarnya kurang, karena kan ada Yusuf dan sebelumnya. Berarti kurang dari 26. Nah, tentuin dulu nih angkanya. Berapa kali 4 kurang dari 26? Berapa, 4 kali berapa yang kurang dari 26? Mm-mm. Yang bawah banget atau setengah? Nah, aku nggak tahu juga. Hmm, Tapi harus mengcover kurang dari 40, 26 ya. empat, atau empat, 4, tiga. 3. Misalnya 3 ya. Berarti kan 12. Berarti kan 4 kali lebih banyak. Berarti ini ada Yusuf. Kemudian ini ada orang. Di sini ada 4 kali tadi. Kalau ini 12, kemudian berarti ini kan 12. Ini 13. Kemudian di sini tadi berapa? 12, 13 ke 26. Masa 13?
Sebelum Yusuf Yang 4. 5 deh. 4, 4, Li- 4 ini. 4. 5. 4. Kalau 4 berarti 16 nih. Ini 16, berarti sini 17. Kalau ini 16, 17, berarti di sini sisa kurang berapa? Ini berapa ya? 17. 26 kurangi 17. 3. Iya, 26 kurangi 3, 17, 3. Apa bentar. itu? 9 dah. Ini 9. Bentar. Dua diambil. Jadinya 16, 16 kurang 7. Oh, 16 kurang 7 ya? Iya 11, benar. 12, 13, 12, 11, 10, 9. 9. 9. Baru Berarti sini tadi tinggal satu. Satu dikurang satu, 0, 9. 0. Benar. Berarti ini ada 9 orang di depan ini. Jadi 10 dong. Oh, oh. Peringkatnya. Peringkat Yusuf. Itu 17 dong. Kan dari iya ya, dari sini ya, 9, 10. Kemudian di sini ada 16, 11 sampai 32. 26. Tapi apakah 9 ini kali 16 sama dengan 9 kali 4 16? Kan yang kotak ini tuh 4 kali lebih banyak daripada jumlah orang yang finish sebelum Yusuf. Berarti Bentar. yang depan ini sebelum Yusuf ini kalau dikali 4 itu dapat belakang ini nih. Dua, dua, dua. Apa yang 2? Ayo. Ininya. 2 kali 4. 2 kali 4. 2. 2 kali 4 8. Ini 4 ya, 2 kali 4 contoh. Berarti ini 8. Kemudian di sini berarti 2 depannya. 2 Yusuf juara 3. Tapi kan nggak nyambung. 2 sama 2 5. Kemudian ada 8 13. 3 dong berarti. Eh, 3 kenapa? Kalau 3 depan ini 3. Kemudian 4. Terus kemudian 4 kali 4 16. 16 tambah 4 tambah 3 belum nyampe 26. Harus pas 26. Nah, kamu harus masa 4? 4. 4. Contoh 4 lagi ya, 4. Berarti Yusuf peringkat 5. 4 tambah 4. Kenapa ini 3 kali 4 16? Nggak nyampe. Ini 16. 9 tambah 16 berapa tuh? 9 tambah 16 itu 25. Nah, kurang 1. Berarti Coba. Yusuf ini dong. Apa sih peringkat Yusuf? Itu kan ada 26 peserta. Itu 26. Yusufnya itu enggak sih? Itu atau enggak? Pertanyaanku itu. Nggak aku hitung nih. Oh iya, kenapa 4? Aku tambah 5 ya? Ini peringkat 4. Ada 4 orang. Di sini ada 1 orang nih. Sorry nih. Nggak plus 5. Jadi 4 plus 1 Yusuf di peringkat 5 plus 16. 21 doang. Kalau yang Berarti depannya 5 enggak sih? 5. 5 kemudian tambah 1 6. 5 kali 4 20. Pas. Benar-benar. Depannya Ya kan? 5. Iya, iya, benar. Depan 5, Yusuf 1. Berarti 5 orang depan Yusuf. Yusuf nomor 6. 6. Kemudian belakang sendiri 20 sisanya. Benar, benar, benar. Wah, keren, keren kamu. We got it. Dadah, Yusuf. Cepat Yusuf, kamu bisa. Benar nggak sih? 5 Tenang. tadi. Ya, benar. Berarti benar kamu. Wah, keren, keren. Lanjut. Baru setengah jalan nih tugas nomor 6. Berarti ini 15 sama 12-nya dibagi 3. Soalnya dia persegi, 3 jadi dibagi jadi 3 persegi. Berarti keliling setiap persegi panjang. Berarti kalau satu persegi panjang itu bentar, bentar. Ini apa sih? Eh Dar. Itu nggak duar.
Berarti ini apa sih? Aku aja belum Aku baca nih. otakku nge-lag. Eh, Persegi panjang, panjang kenapa sih 15, setiap aku ketemu jawaban otakku langsung ngeblank? 16, 12. Ini eh 18 kan disuruh keliling. Berarti satu satu persegi panjang kecil itu tuh panjangnya 5, lebarnya 4. 5 tambah 5 10, 4 tambah 4 8, 10 tambah 8 18. Bentar, 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 bentar. Bahkan aku nggak paham nih soal nih. Persegi panjang. Ada persegi panjang, Ya, panjangnya 15, oke. Lebar lebarnya 12. 12. Dibagi Itu menjadi dipotong dia jadi 3 persegi. Berarti kan ini persegi lebar panjang, 3 persegi panjang. iya jadi 3. Berarti dipotong 2 kali. Ya kan? Potong 2 kali. Jadinya 3, jadinya ada 3 kan. Gini, Ya anggap aja itu persegi panjang 3. ini berarti Nah, 3, 3, 3. Ya gitu. Berapa kali persegi panjang kecil? Ayo, dapat 60 nih. Bener nggak? Tadi kamu jawab berapa? Masalahnya, motongnya itu gini atau motongnya gini. sama Nah, aja. Ya nggak mungkin memanjang kayak gitu, Kak. eh, lah, di matematika semua hal mungkin. Bahkan soal-soalnya kan kemarin absurd-absurd kan. Mungkin semua. Berarti ini 3, 3, 3. Nah, ini beda lagi nih 18 kali 2, 36. Ada 30 atau 36. Bebas loh. Ini matematika itu gini kok. Tahu nggak sih? Kalau kamu menemukan guru yang tepat, kamu bakal dapat soal yang nggak ada jawabannya. Ketika kamu jawab salah, ketika kamu nggak jawab benar. Itu tuh guru yang keren menurutku. Terus kamu disuruh memberitahu bahwa kenapa ini nggak ada jawabannya. Nah, itu tuh tingkatan soal matematika yang menarik. Kamu harus menjawab bahwa soal ini nggak bisa dijawab. Nah, ya kayak gini. Soalnya agak unik, bisa dengan beberapa asumsi. Nah, ini ada cara lain nih yang bawah nih. Berarti kita sebenarnya jawab dua hal nih. Udah jawab dua-duanya nih aku. Yang nomor duanya. Sama. Dengan cara lain. Dapat aku sebenarnya. Gimana? Bentar. Nah, gambar muka dia. Lanjut. Gimana di Syau? Di Syau. Malah gambar muka nih. Aku lanjut dulu ya. Kita buktikan jawaban kita. Teng, 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 teng. Teng, 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 teng. Oh iya, 5 kali 3 itu 5 ya, bukan 3 senti ya. Tapi bener nih cara ini pertama. Halo, 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 halo. Gimana? Yang ini udah nggak dibagi 3 secara vertikal, garis vertikal.
Nah, gambar nih orang. Lanjut. Kita lanjut. Nah, 34. Satu lagi gini. 19 ya, 4 kali 3, 38. Oh, bener kan? Walaupun aku caranya salah nih. Salah ngitungku salah. Tapi caranya benar. Yaitu secara vertikal juga yang horizontal ya. Yang nomor 2 ini. Jadi jawabannya emang 34 sama 38. Oke, kita lanjut. Udah gambarnya, wih. Gila, aku ngantuk. Oke, kita lanjut. Nih, nomor 7. Alex punya 9 kubus hijau. Dia menyusun semua kubus hijau itu dalam satu baris. Di setiap tempat kosong di antara dua kubus hijau, dia memasukkan kubus kuning dengan aturan. Wow. Tempat kosong pertama 3 kuning. Tempat kosong kedua 2, 3, 3, 4, 2. Dan terusnya bergantian seperti itu sampai semua tempat kosong terisi. Berapa jumlah semua kubus Alex yang letakkan? Berapa, Disha? Kamu dapat berapa? Hmm, aku dapat nih. 9 kubus. Dia menyusun Empat. semua kubus itu dan satu baris. Ini pakai rumus minus satu itu loh. Jumlah yang terapit dan mengapit. Berarti yang mengapit kan 9. Di antaranya kayak celah tangan kita nih ada 9 nih. Ada 9 di celahnya ini jumlahnya kan 9 minus satu. Berarti ada 8 celah. Nah, setiap celah itu tuh ada kombinasinya. Celah pertama 3, celah kedua 2, kemudian 3, 2, 3, 2, sampai habis. Nah, yang ditanya, berapa total semua kubus yang dipetakan oleh Alex? Berapa di Syaubu? Itu lebih dari 20. Ya iya, pasti lebih dari 20. Tapi hampir benar sih 20. Jangan lupa yang hijau. Yang kuning berapa dulu? Lebih dari 20 kayaknya. Emang lebih dari 20. Tapi kan matematika nggak probabilitas. Bentar. Hmm. Nggak ada babi lagi. Jadi Pegasus. Gimana? Dapat? Bentar. Hmm. Bentar. 32.
32, 8, tuh, 2, 3, 4. Coba dah. Nggak nyampe kayaknya. Haha, ini kan yang hijau nih. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kemudian celahnya ini ada 3, 2, 3, Loh, 2, 3. dikira dari ujung sini. Ujung Bentar, sini. bentar, bentar. 29. Nice, jawaban yang tepat. Nah itu 29. Tuh, 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 tuh. Lanjut. Awalnya ada 14 lembar kertas utuh. Beberapa lembar kertas dipotong menjadi 3 bagian. Sekarang total ada 32 lembar kertas. Berapa banyak lembar kertas yang dipotong? Berapa banyak kali kamu harus memotongnya? Kenapa dia memotong kertas? Tiba-tiba kamarku bau parfum orang lain. Aneh banget. Awalnya ada 14 lembar kertas utuh. Beberapa lembar kertas dipotong menjadi 3 bagian. Sekarang total ada 32 kertas. Bentar, bentar. Ya, balapan yuk. Siapa cepat dia dapat. Apa? Hmm, aku dapat nih. Bentar. Masa dipotongnya 18 kali? Hasil pemotongannya 18. Dipotong jadi 18. Nah, berapa banyak lembar kertas yang harus dipotong? Kan nggak semuanya tuh. Kalau semuanya dipotong kan 14 kali 3. Banyak kan 14 kali 3. Seperempat aja nggak sih? Atau nggak setengah? Setengah, kalau setengah berarti 7. 7 kali 3, 21. Padahal yang kita butuhin cuma 18. Berapa 6. kali? Nice. 6 lembar. Kemudian kalau 6, berapa kali kamu harus memotongnya? Kalau hasilnya 6, berarti dia motong berapa kali? Bentar. Bentar. Ada 6 kertas kan? Yup. 3 bagian. Ya, berapa banyak lembar? 6. Berapa kali memotong? Ya, ya, tinggal dikali aja. Hmm, dua hmm. belas 2, benar, 12. Eh, Salah. Kan? benar 12 sih. 6 kertas, benar 12. Karena setiap kertas dipotong 2 kan? Kita buktikan. Oh, kita salah. Paham nggak salahnya di mana? Hmm? Kenapa malah 9? Kenapa nggak 6 tadi? Aku juga bingung. Hmm.
Jadi yang tadi itu adalah 3 itu 3 bagian. Jadi kan dipotongnya 2 kali ya sebenarnya. Menjadi 3 bagian. Jadi ini 1, 2, 3. Dan ini 3, 2 tempat. Sekarang ada 32 lembar kertas. Berapa banyak lembar kertas yang dipotong? Berarti karena kita butuh 18 kali lagi, berarti harus ada 9 lembar potongan. Benar sih, gitu jawaban. Tapi berapa banyak lembar kertas yang dipotong? Kenapa nggak 6? Misalnya kita 6 nih. Kemudian kan dia 6 dipotong jadi 3. Nah, kayaknya yang salah dia deh daripada kita deh. Kan bener kan? 3 bagian. Sekarang total 32. Bener 18 nih. Kemudian kenapa dibagi 2? Kenapa nggak dibagi 3? Karena kan yang jadi esensi di sini kan kertasnya, bukan pemotongannya. Iya nggak? Bentar, tapi dia nanya berapa kali kamu harus motong. Enggak, yang pertama ini berapa banyak lembar kertas yang dipotong. Kalau 9. ya iya, kenapa 9? Kenapa nggak 6? Kalau semisal nih, berarti kan 14 tadi kan, hmm, berarti kan yang 14 atau 14? Oh, I see. Ditambah 18. Oh, aku tahu, paham. Benar-benar paham. Paham nggak kamu? Enggak. Jadi gini, hmm, kan kertas ada 14. Kemudian kita comot 9. Kita sebentar, ini 14. Kemudian biar jadi 32, kita tambah 18. Nah, 18 ini kan pinjem dari yang 14. Ya kan? Kita pinjem berapa untuk biar dapat jadi 18, ya kan? Tadi kita nilainya 6 gitu. 6 berarti kalau kita kurangin sebenarnya gini, 14 ini kita harus mengurangi nih. Kalau kita pinjem 6, 14 minus 6 itu kan 8. Nah, 8 plus 14, kamu jadi bingung ya? Gimana aku neranginnya? Jadi sebenarnya tetap 3, tapi yang satu itu ikut yang 14, yang satu lagi ikut yang 18. Jadi ada 14 kurang 9 berapa ya? Berarti ada 6 yang utuh, kertas utuh, kemudian ada 9 kertas yang dipotong jadi 3 bagian. Nah, ini 6, kemudian ini tambah. Aku malah bingung neranginnya ke kamu. Kenapa ini Soalnya 2? lebih Kenapa ini 2? Soalnya 14 ini kan kita sebenarnya kita kayak gini loh. 14, terus kita nyobek dikit. Ngerti nggak ya? Kan harusnya jadi 3 bagian. Nah, yang satu bagiannya kita tinggal untuk ke 14. Makanya cukup 2 bahasan, aja. Hmm? soalnya lebih kocak daripada temanku. Temanmu, kenapa bisa sampai ke temanmu? Teman saya kan ada yang kocak, tapi soalnya lebih kocak dari teman saya. Kayak Paham, aneh. paham. Nggak aneh sih, tapi ini menarik sih. Tapi dia bener nih. 9 lembar dipotong. Jadi emang nggak cukup itu. Soalnya kalau 6, 3, ini 14. Kan mau nggak mau kan ini dikurangin kan. Dikurangi 6. Contoh misalnya 6 jawabannya. Berapa nih? 8.
Berarti kan kalau kita potong 6, ini 8 plus 6 kali 3, 18. 18 plus 8. Jadinya kan nggak 32. Mau nggak mau kita harus ngelebarin lagi. 14 minus 9 contoh. 14 minus 9 itu berapa ya? 5. Kemudian plus 9 tadi kali 3. 18. Kok aku jadi aneh? Kok aku aneh? Wah, aku stres. Wah. 9 kali 3, 27 ya? Nah, benar 27. Hasilnya 32. Paham nggak? Jadi kalau 14 ini kan harus dikurangi dulu untuk dia dipotong jadi 3. Kalau 6 nggak cukup, kalau kurangi 9 cukup tadi. Kenapa aku harus bisa reverse engineer? Ini 8, ini berapa tadi? 5. Berarti ini kalau 8 plus 6 kali 3, 18. Nggak cukup. Ini 5 plus, ini kan jadi 3 bagian nih. 9 kali 3, 27. Nah, ini kurang dari 32, ini sama dengan 32. Gimana? Bingung atau tambah paham? Lebih ke bingung. Kita lompatin aja yuk. Tapi gini sih, kan tadi misalnya 6. Kita tuh ngitungnya gini, 14 plus 18. Emang sih ini 32. 18-nya ini tadi kita kan total setelah dipotong, berarti kita butuh 6. 6 kali 3 gitu kan. Tapi kita lupa bahwa ini tuh 14 plus 18 itu untuk mencari 18 doang. Tapi yang kita lupain adalah 14 kertas utuh itu diambil untuk dipotong-potong menjadi 3. Berarti 14-nya ini udah nggak utuh. Dia berkurang. Nah, kombinasi yang tepat itu adalah dikurangi 9. 9 kertas dikurangi, dipotong jadi 3. 9 kertas jadi 27 kertas. Nah, yang 14 kurangi 9 itu 5. Dan kebetulan 27 plus 5 itu 32. Gitu. Paham nggak? Hmm. Hmm? Enggak. Enggak. Nah, Gimana? Gimana? Masih memproses. jadi di sini kita mau cari 18. Mm-mm. Ini sebenarnya gini yang bikin bingung adalah kali 2 ini dah. Ngapain dah? Bener sih ini 19, 9, 9 lebar, 9 lebar dipotong. Ini cara kali 2 itu menurutku malah membingungkan. Sebentar. Hmm. Nggak bingung sih. Benar-benar ini dia. Bagi 2. Benar-benar bagi 2. Tahu. Hah? Paham nggak? Kenapa nggak alih-alih kenapa nggak dibagi 3? Kenapa harus dibagi 2? Karena yang satu itu ikut yang 14. Seperti kan 3. Nah, satu ikut 14 biar 14-nya tetap 14 kertas. Jadi yang 14 kertasnya kertas utuh sama kertas yang dipotong jadi 3, sepertiganya. Kemudian yang ini, yang 9 kertas ini, dia terdiri dari 2 kertas doang.
Tapi ada 9 lembar. Jadi cukuplah 18 plus 14. Ini kayaknya soalnya emang sulit. Ini Olimpiade sih. Aku pas SD juga belum tentu ngerti nih. Tapi ya begitulah matematika. Penderitaannya menyenangkan. Oke. Nah, ditanya dulu atau kan menyerah? Tidur. Malah tidur. Lanjut. Ya, Oke, lanjut aja ya. Kadang hal nggak perlu kita selesaikan. sebentar. Atau enggak nanti kamu tiba-tiba kamu dapat mind blowing saat kamu mau tidur atau mau makan. Wah, cew, pencerahan. Aku biasanya gitu. Pas Hmm? uji, pas pas lagi ujian, ya tahu Mm-mm. jawabannya. Udah kumpul. Pas sampai Iya. rumah, ingat masih ingat soalnya, baru ketemu jawabannya. Iya, sering begitu. Sering sekali begitu. Saya juga dulu gitu. Kayak kenapa nggak dari tadi? Itu masih enak ya. Yang nggak enak itu adalah gini. Kamu ngerjain soal. Yakin semuanya benar. Tiba-tiba keluar kelas. Ada teman kamu berdebat jawaban. Jawaban mereka hampir sama. Tiba-tiba jawaban, lah kok jauh dari jawabanku. Kamu mau nimbrung untuk debat, takut salah. Itu bikin bad mood tuh. Oke. Lanjut. Lanjut boleh? Boleh. Tugas nomor 2. Seorang petani menanam 2 baris pohon buah. Di baris pertama 7 pohon apel dengan jarak setiap pohon 5 meter. Di sebuah di baris kedua 11 pohon ceri dengan jarak setiap pohon 3 meter. Baris pohon mana yang lebih panjang? Berapa meter lebih panjangnya? Bentar. Dua baris pohon. Buah. Di baris pertama ada 7 pohon apel. Dengan jarak setiap pohon 5 meter. Di baris kedua ada 11 pohon jari. Dengan jarak setiap pohon 3 meter. Baris pohon mana yang lebih panjang? Sebenarnya aku bingung adalah ini totalnya berapa? Saya nanya panjangnya. Pohon Mm-mm. apelnya ada 7. Setiapnya dikasih jarak Oh, 5. 7 ya? 7. Dikasih berarti satu pohon mau ke pohon yang selanjutnya itu jedanya 5. Berarti Wah, tahu aku udah dapat nih. Gampang banget dah. pohon apel enggak sih? Iya, berapa? Bentar. Oh. Tam, 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 tam. 30. Di sana yakin. Oke, 30. Yang ceri berapa? Bentar. Bentar. Jangan-jangan sama tuh jaraknya. Kayaknya iya deh.
Yang kiri ada 10, 11. Ya sama. Jawabnya tuh Siapa yang lebih panjang? Kok ngantuk. Dapat? bentar. Hmm, Dua-duanya sama. nah ya kan? Sama. 30 semua. Jeng jeng. Sama. Begitulah. Jawaban yang benar. Keren sekali. Lanjut baring. Di nomor 10. Di keluarga Nila, jumlah saudara. Ini terakhir ya. Inilah. Soalnya ini udah lebih sejam nih, aku ngantuk banget. Kalau bisa cepat kita bisa selesai 12 nih. Ayo, on fire dikit, Disha. Kamu harus bangun dari rebahan. Di keluarga Nila, jumlah saudara perempuan Nila 2 kali lebih banyak daripada saudara laki-lakinya. Kakak laki-lakinya yang bernama Alex punya saudara perempuan 5 kali lebih banyak daripada saudara laki-laki. Berapa banyak anak perempuan dan anak laki-laki di sekeluarga mereka? Tambah sulit ternyata ini. Ini sulit nih. Jawabannya adalah entahlah. Ini aku juga nggak tahu. Kita bahas aja ya. Tiba-tiba 2 kali, tiba-tiba 5 kali. Saudara perempuan tentu ada. Tentu ada. Saudara laki-laki, saudara perempuan. Oh, Nila punya laki-laki, perempuan. Alex punya laki-laki dan perempuan. 5, oke. 2 anak laki-laki dan keluarga. Dalam ini, di dalam keluarga ada 2 putra, 5 putri. 2, Alex. 4, 2 putra, 5 putri. Gini ternyata. Oh. Dari mengerjakan soal ini, aku mendapatkan kesimpulan bahwa
Sebenarnya bukan masalah kita mencari jawabannya, tapi bagaimana kita memahami persoalannya atau masalahnya. Wow, pencerahan dari Allah. Paham nggak yang ini? Aku malah berfilsafat. Agak bingung. Betul. Lanjut aja. Oke, lanjut. Peter bercerita tentang keluarganya. Ayahku menikah dengan ibuku saat ibuku lebih muda 3 tahun dari ayah. Bukannya selalu gitu pada akhirnya. 2 tahun setelah mereka menikah, aku lahir. 5 tahun setelah aku lahir, umur ibuku menjadi 6 kali umurku saat itu. Kira-kira berapa umur ayahku saat menikah? Bentar, bentar. Ini soalnya absurd banget. Aku benci. Dia ngasih taunya, udah. Dia ngasih taunya usia ibunya. Tentang 3 tahun, ibunya lebih muda, baru pas udah nikah, dia lahir baru itu umur ibunya setelah 5 tahun dia lahir itu jadi 6 kali dari umur si anak. Tapi kenapa malah nanyanya umur ayah saat menikah? Apa ini? Aku senang soal ini. Keren, keren, keren. Absurd banget nih. Dua tahun Kayaknya setelah kalau misalnya sampai keluar di ujianku ketawa kayaknya satu kelas. Ah, 2 tahun setelah mereka menikah, aku lahir. Nggak nanya dia lahir ini. 5 tahun setelah aku lahir, ibuku. Berarti ini 5 tahun setelah aku lahir, kan umurnya 5 tahun tuh. Iya kan? Umur ibuku menjadi 6 kali umurku saat itu. Berarti ibunya 30. Ntar dulu. 30 min 6, 24. 24 min 3 Bentar. dikurang 3, 6 kali. 21. Kenapa 6 kali? Kenapa -6? Kan katanya 30. Kurang 30 dikurang 6. 24. 24 dikurang 2. Empat Kurang. dikurang 2 itu Oh ya, saat menikah ya. 22. 36 ya. 22 dikurang 3. 19. Bapak, ibunya, ibu muda 3 tahun. 19. 20. Masa bapaknya 21? 21 sama 12. Ini kamu udah ya. Ntar nih aku dapat nih 2 tahun, 5 tahun. Berarti ini 30 itu saat ini. Ibunya kan 30 saat ini kan. Saat dia umurnya 5 tahun. Berarti kalau 2 tahun yang lalu kan 28. Berarti ayahnya 31. Aku sih 28, 31 ya. Kita buktikan jawabannya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Saya 3 tahun, Peter lahir. 2 tahun. Tambah 2 tahun. Semuanya. Net. 5 tahun setelah aku lahir, ibuku menjadi 6 kali umurku. Mari kita tambah 5 tahun pada umur meter. Tambah 5 tahun. Heh? Oh iya, benar. Benar kamu sih, Disha. Gini, tambah 5. Jadi ibunya umurnya 60 total kan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 60. Benar, 60. 30. Tadi kan Kak Didit yang ngasih clue 30. Jadi aku Iya. ngurangin. Aduh, 30 kupingku. Kurangi dikurang 5. Bener sih, 5. Bener kamu, iya, iya. 30 kurangi 5 kurangi 2. 7. bapaknya berarti ini dong 3 tahun lebih tua ya. Heeh. 33. 25.
Hah? 25 kan? Ya, dia Berapa? 33 dikurangi ini nih. 33 dikurang 7. 33 dikurangi 10. 23. Kok 23 semua? Nah, nih. Kan katanya Tiga, pas ayahku menikah dengan ibuku saat ibuku lebih muda 3 tahun, berarti bapaknya lebih tua 3 tahun dong dari iya, ibunya. 23. Ibunya 23, berarti ayahnya 26. Gini ternyata. Menarik juga nih soal. Jadi saat dia nikah, ini umur ideal ini. Menurut BKKBN. Kita lanjut. Tapi nggak ini soalnya. Enggak. Loh kok enggak? Kenapa enggak? Tapi umur ibu 30 tahun enggak? Ibunya 30. Jadi 5 tahun setelah aku lahir, berarti kan dia lahirnya umurnya 0. 5 tahun setelah lahir kan ditambah 5 berarti. Umur dia berarti kan 5 tahun. Umur umur ibuku menjadi 6 kali umurku. Berarti 5 kali 6. 30. 30 tahun. Nah, dari sini udah kurangin aja. Kurangi 5, kurangi 2. 23. 23. Kemudian yang 23 tambah 3 aja. Kan lebih tua 3 tahun. 26 tahun. Gitu. Jelas? Ya. Kita lanjut. Soal terakhir, belum soalnya agak kocak nih. Vicky memiliki tongkat berhitung berwarna-warni. 4 tongkat merah muda bernilai sama dengan 1 tongkat kuning. Sedangkan 2 tongkat kuning bernilai sama dengan 1 tongkat hijau. Jika nilai seluruh tongkat Vicky adalah 55, berapa banyak tongkat merah muda yang dimilikinya? Aduh, Vicky, ngapain sih yang paling Ini depan? lebih ngakak daripada soal sebelumnya. Ini gongnya nih. 4 tongkat merah muda bernilai sama dengan tongkat 4 kuning. tongkat warna pink sama dengan 1 tongkat. Kemudian pertanyaannya adalah, jika nilai seluruh tongkat Vicky adalah 55, maksudnya nilai apa ini? Oh, I see. 4, 2. Kenapa ini nggak merah muda semua aja? Oh, berwarna-warni sih dia punyanya. Gampang sih ini. Kupingku jadi nggak enak nih. Jadi ini totalnya kan 55. Nah, berarti kan terdiri dari 4, 4, Bentar, ada kombinasi 4, 2, dan bentar. 1. Bentar, bentar. Bentar. Nah, 55 ini tongkat hijau. nggak tahu. Seluruhnya. Apa ya? Bingung. Ini sebenarnya gini sih. Jadi total tongkatnya itu 55. Nah, ada yang merah muda, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, berarti kan kalau yang merah muda kita anggap jumlahnya 4. Yang kuning, ya aku juga nggak tahu kenapa aku harus begini. Kenapa nggak kuning? Nggak sih. Yang kuning jumlahnya 2, yang hijau 1. 4 kali 5, 20. 4 kali 8, 4 kali 10, 4 kali 11, 4 kali 12, 4 kali 15. Kebanyakan. 11, 44, 12, Apa? 48, 13, 12.
52. Nggak boleh. Bagaimana kalau ini satu, ini satu? Jadi ini 2, 1, 3. Jadi 32 dibagi 4. 8. Kenapa harus 8? Gak tahu aku ini. Bingung banget soalnya. Bentar. Kita fokus ke soalnya, bukan fokus ke jawabannya. Swing. Halo. Halo, halo. Kita bahas boleh? Aku nggak ngerti nih. Nggak tahu jawabannya. Boleh. Kita jawab ya. Maksudnya apa nih orang? 11 tongkat. 5 set. 8 tongkat merah muda. 40 tongkat merah muda. Begitulah. Oh, wow. Aneh sekali nih soal. Jadi, kita nggak diberitahu bahwa, ya benar aku sih tadi. Enggak benar gua. Tapi kita nggak diberitahu bahwa ini berapa kan bisa kombinasi berapapun. Misalnya kuning nih. Yang kuning kan ada 2 nih. Kita kuning yang ini jadiin merah muda lagi, 4 lagi juga boleh. Berarti kuningnya nggak nyampe banyak. Ini juga bisa kuning, kuning. Yang penting kuning satu doang kan juga warna-warni. Iya nggak sih? Berarti cukup 2 aja udah. Kuningnya 2 yang coret-coret takut coret-coret jadi merah muda juga. Bahkan ini yang hijau juga aku coret-coret jadi merah muda juga boleh. Cuma satu doang udah. I don't know. Tapi paham nggak untuk dia soal ngerjain ini? Tapi jujur aku nggak paham sih ini. Karena kombinasinya bisa bermacam-macam ya. Kata aku sih juga sama, Kak. Hah? Tapi paham untuk yang ini, yang apa kunci jawabannya? Oke. Bingung. Jadi aku sama sebenarnya ini. Kenapa harus kombinasinya 2 set Apa merah harus muda? izin? Kan Hmm, banyak. apa? Kan kenapa harus kayak kenapa harus itu? Kan Nah itu banyak gitu. kan bisa aja kombinasinya kenapa harus ini? Yang bahkan kalau kuningnya cuma satu doang juga ngapain nggak apa-apa yang penting warna-warni. Aneh banget sih ini. Bahkan yang menurutku soal ini kurang komprehensif sih. Eh, Penjabarannya kurang jelas. I don't know. Oke, tapi ngerti kan antara bukan cara sih, perhitungan yang di jawaban paham, Paham sih. paham. Oke. Mengenai mereka kenapa milih ini, mereka yang tahu dan Tuhan yang tahu. Oke, berarti selesai hari ini. Jeng 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 jeng, selesai hari ini. Iya, selamat kepada para pemenang pertarungan matematis. Soal Anda di 3 nomor terakhir aneh, Agunova. Dia nanyain bapak dia nikah kapan, umurnya berapa. Oke, kita sudah selesai. Sebelum aku tutup, ada yang ditanyain dulu. Halo, halo. Ada kayak Apa? Mau ada. nanya apa?
Yang kertas lembar-lembar itu. Nih, ada gambar nggak ya ini? Whiteboard coba. Kita bisa new whiteboard nggak? Kelihatan nggak? Bentar, Whiteboard kelihatan? bentar. Kelihatan nggak whiteboardnya? Kelihatan banget. Soalnya kebur gede. Ini aku gedein deh biar nanti tambah kelihatan. Dia biasanya Multi gimana? Hmm? Terus banget keyboard. Oh, Hmm? keyboard. Whiteboard. Whiteboard. Ini harus gambar 14 sih ya. Nah, ini kan ada 14 kertas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, berarti kan ada 14, kemudian biar jadi 32, kita perlu 18 kertas lagi. Nah, berarti yang 18 kertas lagi eh, ini butuh berapa nih kertas untuk dipotong biar jadi 18? Kan awalnya 6 kali 3, 18. Nah, sebenarnya yang 6 kali 3, 18 ini benar, tapi kita nggak yang kita lupa 14 ini dikurangin. Karena kan dipinjem untuk ini yang 18 sama dengan berapa nih? 8 kan? Nah, jadi setelah ditotal 8 plus 18 itu tuh kurang dari 32. Nah, sebenarnya cara yang lain adalah gini. 14 ini tetap 14. Nah, kita kurangin aja 1, 2, 3, 4, 5 ini kita utuhin. Nah, yang sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita potong jadi 3 masing-masing. Nah, gini. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang atas ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini 14 kita ambil yang paling atas doang. Nah, yang bawah ini kan ada 2 kan, masih ada 2 sisanya. Dan jumlahnya 9 kan. 2 kali 9, 1, 2, 3, 4, 5 ini 9, berarti 2 kali 9 sama dengan 18. Jadi biar masih tetap 14 plus 18, itu adalah kita ambil 9 lembar. Yang dimana tetap dibagi kali 3, tapi 3-nya ini kita untuk masukin ke 14. Nah, Kak, gimana? Jelas? Gimana di Syaubu ini udah jam 8. Di aku Udah, 8. Di kamu jam 9 ya? Udah paham? udah. Oke, kalau udah paham, kita stop share screen-nya. Jangan ditutup. No. Aku udah ngantuk. Habis dari Gramet tadi. Capek baca. Oke, kalau udah aku tutup kelas hari ini. Hari ini kita udah belajar banyak hal di soal Olimpiade. Apa yang mau direview ya? Soal doang. Nggak ada menurutku. Tapi keren kamu udah bisa ngerjain hampir semuanya. Walaupun yang terakhir-terakhir sama yang tadi itu lembar-lembar agak aneh tuh soalnya. Tapi ya pemahaman kamu udah bagus. Pertahanin. Hmm, kalau ada yang tanya lagi sebelum aku tutup lagi. Ya ada. Hmm, kalau nggak ada, aku tutup kelas hari ini. Terima kasih telah hadir. Jaga kesehatan, minum obat
dan makan yang bergizi. Bye bye. Terima kasih Disa. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam.